Hey Lur, kali ini kita bakal bahas salah satu kasus yang paling gelap, paling absurd, dan paling membagongkan dari dunia perdukunan Indonesia. Ini tentang air liur, bukan air liur burung walet yang disajikan di restoran ternama, tapi seorang dukun demi jadi sakti, dukun ini menghisap air liur perempuan dan setelahnya ia mengubur korbannya hidup-hidup di ladang. Dia bilang seperti itu karena ia mendapatkan wahyu dari sang ayah lewat mimpinya. Lah, kalau semua mimpi diikutin, dunia udah chaos kali ya. Inilah kisah dari dukun yang bernama Ahmad Suraji alias Dukun AS yang bakal bikin kalian semua tentunya tercengang. Gue mau disclaimer dulu ya sebelumnya ya Lur. Tidak semua dukun itu tidak berguna, tapi ada satu dukun yang benar-benar berguna, yaitu duplikat kunci. Daripada kalian makin penasaran, yuk tanpa babi bu, langsung kita masuk ke pembahasan kasusnya. Nah, menarik nih Lur. Ternyata nama asli Dukun AS ini adalah Sagimin. Dia lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang. Kenapa demikian? Karena saat dia kecil, dia pernah tercebur ke dalam sumur Lur. Dan karena dia berhasil selamat, jadi dia dipanggil dengan nama Nasib. Dan sewaktu kecil tuh ya namanya mungkin nakal kali ya. Dia pernah mencuri seekor lembu. Dan kemana-mana dia sering membawa kelewang. Nah, kelewang itu sendiri adalah senjata tradisional berupa pedang bermata tunggal Lur. Karena dia sering pakai kelewang saat mencuri lembu di kawasan Stabat, ia pun mendapat julukan Nasib Klewang oleh teman-temannya. Ayahnya sendiri meninggal saat ia masih berusia 7 bulan Lur. Dari mulai umurnya 12 tahun, Dukun AS ini sering mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berusia 27 tahun, Dukun AS ini menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, Nasib Klewang ini berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Tapi, yang bikin membagongkannya nih Lur, dia juga menikahi Tuminah dan Matiah. Mereka adalah adik dari istrinya sendiri Lur. Mungkin karena takut ada istilahnya ipar adalah maut, makanya dinikahin semua dah tuh. Oh my god! Wow! Atau mungkin si Dukun AS ini menganggap kalau istri ya 3. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2. Nah, kalau 3 baru tuh is 3. Tapi Lur, mereka hidup rukun walaupun terjadi poligami. Karena hal itu, ia mendapat julukan sebagai Datuk. Wah, Dukun AS ini banyak banget ya julukannya. Tapi di sini kita sebut saja Dukun AS ya Lur. Sehari-harinya Dukun AS ini bekerja sebagai petani Lur. Ia tuh lulusan SD doang. Dan dari pernikahannya ia memiliki 9 anak. Sejak kecil, Dukun AS ini mengaku sering didatangi oleh mendiang bapaknya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut, sang bapak mengajarkan berbagai ilmu kesaktian. Wah, kesaktian apa nih? Entah akhirnya benar-benar sakti atau enggak ya, masyarakat menganggap Dukun AS ini benar-benar menjadi orang pintar atau dukun. Banyak banget nih Lur, orang-orang yang datang ke rumah Dukun AS untuk meminta pertolongan. Seperti berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suaminya agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul
yang lainnya. Yeay, kalau mau suami nggak tergoda wanita lain mah ke klinik kecantikan aja nggak sih lur? Kan udah banyak sekarang ada di mana-mana. Suatu malam, dukun AS ini mimpi ketemu sama mendiang bapaknya. Katanya gini lur dalam mimpinya, kalau kamu mau jadi orang paling sakti di dunia, kamu harus menghabisi nyawa 70 perempuan dan menghisap air liurnya. Kalau normalnya orang bermimpi ya, kayak gini tuh dianggap bunga tidur aja kan, dan harus istighfar lah tentunya. Tapi dukun AS ini malah beranggapan yang berbeda lur, dan ia jadikan panduan hidup. Wow, dari situlah awalnya dia memulai ritual gila yang dia jalankan satu persatu. Dia percaya tiap perempuan yang berhasil ia habisi bakal ngasih kekuatan spiritual. Dan tiap air liur yang dihisap olehnya katanya sih bisa menambah tenaga batin. Yang padahal mah cuma nambah dosa aja kan ya lur. Korban pertama dari dukun AS adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Iem datang ke rumah dukun AS pada Desember 1986 sekitar 6 sore. Iem ini ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidup dari dukun AS ini lur. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun AS lalu mengajaknya ke area perkebunan tebu di Seisemayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, dukun AS membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem membuntutinya dari belakang. Dukun AS ini meminta syarat untuk ritual yaitu harus membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, mereka harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Dan pasiennya ini tidak boleh memberitahu ritual yang akan dijalankan kepada orang lain lur. Dan setelah dukun AS ini menemukan lokasi yang cocok untuk melakukan ritual ilmu pengasihannya itu, dukun AS meminta kepada Iem untuk memegangi senter dan menerangi tanah yang bakal digalinya. Yang kemudian dukun AS ini mulai menggali lubang sedalam 1 meter dengan lebar sekitar 70 cm. Ya karena basicnya dukun AS ini petani ya, tentunya dia bisa mencangkul dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu dukun AS ini meminta Iem untuk masuk ke lubang dengan keadaan kedua kaki dan tangan Iem diikat oleh tali dengan posisi berdiri. Setelah itu dukun AS ini kembali naik ke atas dan mulai mengubur tubuh dari Iem. Tubuh Iem terkubur mulai dari kaki hingga dadanya. Dukun AS lalu jongkok di hadapan Iem dan dukun AS menyandarkan kepala Iem di atas pahanya dan secara tiba-tiba tangan kiri dari dukun AS menutup mulut dan hidung dari Iem. Sedangkan tangan kanannya menggigit leher Iem. Iem tentunya tidak diam saja. Dia berontak. Namun apa daya, dia dalam keadaan terkubur dan hanya menyisakan kepalanya di atas tanah. Dan dalam hitungan menit, nyawa Iem pun akhirnya melayang lur. Dukun AS lalu melakukan ritual lainnya dengan air liur Iem yang sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu, dukun AS ini kembali menggali tubuhnya Iem yang terkubur. Tubuhnya Iem diangkat kembali dan dukun AS juga membuka ikatan dan tali yang mengikat tubuh Iem. Dukun AS juga membuka seluruh pakaian Iem hingga tak berbusana sama sekali. Lalu, dukun AS menguburkan kembali tubuh Iem di tempat itu lagi. Entah apa maksud dari dukun AS melepaskan pakaian korbannya ya? Coba kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh dukun AS ini? Entah disetubuhi terlebih dahulu atau agar tidak diketahui identitas dari jasad tersebut jika ditemukan oleh orang lain. Keesokan paginya, dukun AS ini beraktivitas seperti biasa, bertani. Seolah-olah tidak ada kejadian apapun di malam itu. Ia bergaul seperti biasanya dengan para tetangga. Korban terakhir dari dukun AS bernama Sri Kemala Dewi.
yang dihabisi pada tanggal 23 April 1997. Dari kasus yang terakhir inilah kebiadabannya akhirnya terbongkar, Lur. 4 hari setelah Dewi dihabisi, warga sekitar dusun Aman Damai, namanya sih Desa Aman Damai ya, jadi geger nih gara-gara dukun AS. Ya gimana enggak? Seorang pemuda menemukan jasad tanpa busana di sebuah ladang tebu dan mengetahui jasad tersebut adalah Dewi yang dikabarkan telah menghilang sekitar 3 hari lamanya. Akhirnya Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami dari Dewi, karena diduga sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup mengumpulkan bukti dan tidak adanya indikasi bahwa Tuminlah yang melakukan tindakan tersebut. Akhirnya polisi mendapatkan secercah harapan nih dari petunjuk-petunjuk yang lainnya, Lur. Seorang warga yang bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah dukun AS untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan menghilang. Polisi kemudian mendatangi rumah dari dukun AS ini dan dimintai keterangan. Dukun AS mengaku memang Dewi pernah datang ke rumahnya, tapi selepas maghrib Dewi pulang ke rumah menurut dukun AS. Tapi karena tak cukup bukti ya, polisi pun menghentikan penyidikan terhadap dukun AS. Dan polisi akhirnya mulai mengusut laporan orang hilang dari beberapa tahun terakhir ini, Lur. Dan ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, itu terdapat satu benang merah yang sama. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari dukun AS. Polisi pun lalu menggeledah rumah dari dukun AS. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya milik Dewi. Dukun AS beserta ketiga istrinya pun akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib, Lur. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut dukun AS. Ia mengaku menghabisi nyawa Dewi. Polisi nggak berhenti sampai di situ. Dukun AS didesak terus. Dari yang semula hanya mengaku menghabisi Dewi, dukun AS kemudian mengaku telah menghabisi 16 perempuan. Namun, pihak polisi terus mendesak dukun AS agar jujur dan mengaku perbuatannya. Hingga kemudian, dukun AS akhirnya mengaku lagi bahwa ia telah menghabisi nyawa 42 wanita. Dan menurut keterangannya, perbuatannya itu dilakukan dengan dalih mendapat kesaktian mandraguna. Wow, kesaktian apa yang bakal dia dapat? Penghilangan nyawa ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Istri tertua dari dukun AS ini bernama Tumini ikut membantu perbuatan suaminya. Dukun AS dan istrinya Tumini akhirnya mendekam di penjara. Dukun AS disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut pada tanggal 22 Desember 1997. Dalam persidangan, Dukun AS membantah tudingan telah menghabisi 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah menghabisi 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot, Lur, dan dilakukan secara maraton. Tapi hakim berkeyakinan lain, Lur. Hakim lalu menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 1998 dan memvonis Dukun AS dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi pun tidak mengubah hukuman dari Dukun AS ini, Lur. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Dukun AS dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Kota Medan. Dukun AS ini sempat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004, namun tidak mendapatkan jawaban. Pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak mentah-mentah. Dukun AS juga sempat menjalani hukuman penjara selama 10 tahun lamanya. Lalu, pada tanggal 10 Juli 2008, sekitar jam setengah 1 dini hari, dia resmi dieksekusi oleh 12 eksekutor, tepatnya di perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum dia dieksekusi, dia sempat berbicara kepada wartawan kayak gini, Lur. Saya sempat menyesal, tapi saya hanya menjalankan takdir.
takdir yang dia tulis sendiri ya lur. Kalau dari perkataannya, apakah sebenarnya dia menyesal? Coba kalian komen di bawah ya lur, menurut kalian gimana nih? Jadi lur, kalau ada nih yang ngaku-ngaku bisa bantu kalian mendapatkan kekayaan, jodoh, kesuksesan, bahkan yang lain-lain, contohnya tuh kayak yang kemarin tuh yang udah bebas bersyarat tuh, kalian udah nonton belum tuh? Apalagi nih syaratnya aneh-aneh, ya kayak air liur apa coba, atau persembahan-persembahan, bahkan ritual-ritual aneh yang lainnya. Langsung nih bilang aja, gak usah bro, cukup sedekah subuh aja, udah pasti mendapatkan lebih baik dari apapun. Kalau kalian gak percaya, kalian cobain deh, dan kalian tentu bakal mendapatkan hasilnya. Karena kadang gini ya lur, yang paling berbahaya tuh sebenarnya bukan hantu, tapi manusia yang percaya bahwa dirinya bisa menjadi dewa, bahkan menyayangi Tuhan. Coba, kalau si dukun AS ini berhasil menghabisi 70 target korbannya sesuai dengan mimpi yang dia dapatkan. Emang kira-kira dia bisa apa ya? Bisa sekuat Dr. Strange kah? Dalam dunia Marvel? Bisa memutarbalikkan waktu gitu? Nah, kalau yang bisa memutarbalikkan fakta kan banyak. Ya nggak, Lur? Magic. Gimana menurut kalian, Lur? Kasus ini benar-benar mistis kah? Atau cuma hasil otak orang yang keblinger doang? Karena keserakahan, kekuatan, bahkan materi. Coba kalian tulis di kolom komentar ya lur. Gue pengen tahu pendapat kalian bagaimana. So, thanks banget nih buat kalian semua yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video ya. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agus Di. See you at next video. Bye.